Hasil dari integral 2x tambah 3 per akar pangkat 3 dari x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 dx adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan metode substitusi. Yaitu yang ini ya, kita misalkan U sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. U-nya kita diferensialkan terhadap U, berarti menjadi DU. Nah, ini kita diferensialkan menjadi 2x tambah 3 dx. Oke, karena terhadap x dx. Selanjutnya soalnya ini kita ubah bentuknya menjadi integral 2x tambah 3 per x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 pangkat. Nah, akar pangkat 3 di sini kan 1 pangkatnya 1. Nah, di akarnya itu ada 3, berarti 1/3 ya dx. Sama dengan integral ini pindah ke atas menjadi kali ya, pangkatnya jadi berubah tanda. 3x tambah 1 pangkatnya tadi 1/3 jadi negatif 1/3 dikali ini 2x tambah 3 dx disama dengan integral. Nah, ini tadi kan kita misalkan U, ini itu jadi U pangkat negatif 1/3. Lalu ini 2x tambah 3 dx itu adalah ini ya, du sama dengan, nah ini sudah bisa kita integralkan, yaitu 1 per pangkatnya negatif 1/3 ditambah 1 U pangkat negatif 1/3 ditambah 1 lalu tambah C sama dengan, nah ini negatif 1/3 tambah 1 itu kan 2/3. Jadi 1 dibagi 2/3 itu menjadi, kita balik 3/2 U pangkat. Nah, 1/3 tambah 1 tadi 2/3 ya, ditambah C sama dengan ini 3/2. Ini U pangkat 2. Nah, per itu berarti akar ya, akar ini 3 tambah C. Jadi hasilnya 3/2 akar pangkat 3 dari U-nya kita kembalikan, yaitu ini x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Ini di pangkat 2 ditambah C. Jadi opsinya adalah D. Di dalam sebuah kotak berisi 12 bola yang 4 diantaranya berwarna kuning dan sisanya warna hitam. Diambil 4 bola sekaligus secara acak. Peluang tidak ada bola kuning yang terambil adalah titik-titik. Baik, untuk menjawab ini kita harus ingat teori kombinasi ya, yaitu kombinasi K dari N adalah N faktorial per K faktorial, lalu kita kurangkan N kurang K faktorial. Oke. Lalu teori yang kedua, peluang. Ingat, misalnya peluang A itu adalah NA per NS ya. Baik, dari soal kita peroleh tadi sebuah kotak. Oke. Berisi 12 bola. Nah, 4 diantaranya berwarna kuning. Kita sebutlah dulu 4K, 4 kuning ya. Dan sisanya warna hitam. Berarti 12 kurang 4 ya. Jadi 8 berwarna hitam. Kalimat selanjutnya, diambil 4 bola sekaligus secara acak. Berarti dari sini dapat NS ya. Mengambil, yaitu kombinasi mengambil 4 bola dari 12 bola ya. Jadi kombinasi 4 dari 12. Nah, sesuai dengan teorinya
kombinasi berarti ini adalah 12 faktorial per 4 faktorial, lalu 12 kurang 4 itu 8 faktorial. Hasilnya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya kita bagikan, lalu 4 kali 3 itu 12, kita bagikan dengan 12, jadi 2 dengan 10 itu jadi 5, sehingga NS nya adalah 11 dikali 5 dikali 9. Nanti aja kita kalikan ya. Selanjutnya disebutkan kejadian A ya. Ini dari sini peluang waktu ini tidak ada bola kuning yang terambil. Nah ya, tidak ada bola kuning terambil. Ini sama juga artinya terambil, karena cuma 2 warna ya, terambil 4 hitam ya, terambil seluruhnya 4 hitam. Ini karena cuma 2 warna ya, kuning dan hitam. Seandainya ada 3 warna kita tidak bisa menyatakan ini sama dengan ini ya. Jadi NA nya adalah kombinasi mengambil warna 4 hitam dari 8 hitam ini tadi ya, 8 ya, kita hitung ini 8 faktorial per 4 faktorial, lalu 8 kurang 4 itu 4 faktorial, sama dengan kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ini kita bagikan, 4 kali 2 itu 8, jadi kita bagikan 3 dengan 6, jadi 6 nya jadi 2 ya. Jadi NA nya adalah 7 kali 2 kali 5 kali, oke ya, 7 kali 2 kali 5 ya. Jadi peluangnya adalah NA per NS, yaitu NA nya 7 kali 2 kali 5 dibagi NS nya ini 11 kali 5 kali 9. Kita bagi 5 nya, berarti 7 kali 2 14 per 11 kali 9 99. Opsinya adalah C. Suku banyak PX dibagi oleh 2X kurang 1 bersisa 4 dan dibagi oleh X kurang 1 bersisa negatif 4. Jika PX dibagi oleh 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1 akan memberikan sisa titik-titik. Baik, kita ingat teorema sisa. Yang pertama, PX dibagi X kurang K sisa sama dengan PK. Kedua, PX dibagi AX kurang B sisa sama dengan B per A. Baik, dari soal PX dibagi 2X kurang 1, maka sisa menurut teorema kedua sama dengan P1 per 2 sama dengan sisanya di soal 4. Kemudian PX dibagi ini X kurang 1, maka sisa sama dengan menurut teori pertama P1 sama dengan negatif 4 sisanya. Kemudian soal PX
dibagi ini 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 1, sisanya apa? Itu yang ditanya ya. Nah, karena ini pangkat 2, kita misalkanlah sisanya itu ax tambah b ya. Berderajat 1 tentunya sisanya. Ini lah yang ditanya. Nah, gunakan konsep lagi, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Nah, dari pertanyaan ini tadi, berarti yang dibagi adalah px, pembaginya 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 kali hasil tambah sisanya ax tambah b. Px sama dengan ini difaktorkan 2x kurang 1 kali x kurang 1 kali hasil tambah ax tambah b. Jadi dari sini x-nya 1/2, maka B1/2 sama dengan ini jadinya 0 ya. 0 kalikan kemarin itu juga 0. Nah, kemarin x-nya tadi 1/2, jadi 1/2A ditambah B sama dengan B1/2 itu 4. Kemudian yang kedua x-nya 1 dari sini ya. Berarti B1 sama dengan, nah karena faktornya juga ini, berarti ini 0 ya. Tinggal ganti x-nya 1 jadi A tambah B sama dengan B1 itu negatif 4. Lalu kita kurangkan setengah A kurang A jadi negatif setengah A sama dengan 4 dikurang negatif 4 jadi 8. Berarti A nya kita kali negatif 2 ya. Jadi A sama dengan negatif 16. Nah, dari sini kita substitusi ya. A tambah B sama dengan negatif 4. A nya negatif 16 tambah B sama dengan negatif 4. Berarti B sama dengan negatif 4 tambah 16 jadinya yaitu 12. Maka sisanya adalah AX tambah B. Itu yang ditanya ya. A nya negatif 16, X ditambah B nya yaitu 12. Jadi opsinya B. Diketahui data bilangan bulat terurut P, 3, Q, 6, R, 7, S, 10 dan tidak mempunyai modus. Jika S kurang R sama dengan Q kurang P, maka nilai QR kurang PS sama dengan titik-titik. Baik, ini disebutkan adalah data terurut, sehingga P lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan Q, lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 7, lebih kecil sama dengan S, lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita perhatikan kalimat berikutnya, tidak mempunyai modus. Nah, tentu agar tidak mempunyai modus berarti banyak, setiap datum harus sama ya. Nah, ini kita perhatikan di R-nya nih ya. Nih. R diantara atau sama dengan 6 atau 7 ya. Jadi seandainya R-nya sama dengan 6. Nah, ada dua kemungkinan, R sama dengan 6 atau R sama dengan 7. Kita cek apakah ada data jika R sama dengan 6. Nah, pertama untuk R sama dengan 6. Berarti ini jadi 6 ya. Jadi angka 6-nya ada 2. Nah, agar tidak mempunyai modus berarti Q-nya ini harus 3. Oke. Nah, jika 3, B-nya tentu harus berbeda dari 3. Nah, jika kita katakan 2 atau 1, karena kurang dari 3 ya.
tentu banyaknya cuman 1. Nah, sementara tadi yang 6 ada 2, yang 3 ada 2. Ini jadi tidak mungkin ya, pasti ada modus. Berarti sudah terjadi modus jika banyaknya berbeda ya. Jadi ini tidak ada data yang bisa dibuat agar tidak punya modus. Jadi kita ambil satu pilihan lagi tinggal, yaitu R sama dengan 7. Nah, ini 7. Berarti 7 dengan 7 ya. Jadi bisa kita ambil, berarti Q-nya sama dengan 6 nanti ya. Jadi P 3, Q 6, R 7, S 10. Nah, ini tadi 7 ya. 7, ini 7. Berarti ini 6, karena 7-nya ada 2, 6-nya juga harus ada 2. Ini Q-nya berarti haruslah 6. Lalu ini 3, lalu ini berarti juga harus 3 ya. Nah, ini 10. Nah, 10-nya masih 1, berarti S-nya ini haruslah 10 supaya tidak ada modus, karena banyaknya ini sudah sama, yaitu masing-masing 2, jadi tidak ada modus ya. Sehingga bisa kita jawab QR ya sama dengan Q. Q-nya tadi 6 kali R-nya 7 kurang P yaitu 3 kali S-nya tadi 10 ya. Jadi 42 dikurang 30 itu adalah 12, opsinya A. Penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 1 kurang dari sama dengan X per 6 adalah X lebih dari A, X kurang dari B. Nilai dari 7A ditambah 5B sama dengan titik-titik. Baik, ini 6-nya kita kalikan kemari menjadi 6 dikali nilai mutlak X kurang 1 kurang dari sama dengan X. Lalu kita kuadratkan kedua ruas. Ini 6-nya dikuadratkan jadi 36 dikali X kurang 1-nya dikuadratkan menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan ini dikuadratkan jadi X kuadrat. 36-nya kita kalikan ke dalam kurung ini menjadi 36 X kuadrat dikurang 72X ditambah 36 kurang dari sama dengan X kuadrat. X kuadratnya pindah ruas kemari ya, jadi 36 kurang 1 itu jadi 35 X kuadrat kurang 72X ditambah 36 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini adalah 5X kurang 6 dikali 7X kurang 6 kurang dari sama dengan 0. X pembuat 0, dari sini kita peroleh X sama dengan 6 per ini 5. Lalu dari sini kita peroleh X sama dengan 6 per 7 ya. Sehingga karena ini lebih kecil dan ini juga persamaan kuadrat tanpa garis bilangan bisa ya. Jadi jawabnya atau implementasi X di antara. Oke. Di sini yang paling kecil adalah X-nya 6 per 7. Jadi 6 per 7. Lalu di sini 6 per 5. Jadi inilah A, ini B ya, sesuai dengan ini. Pertanyaannya ini 7A tambah 5B sama dengan 7 dikali 6 per 7 ditambah 5 dikali 6 per 5. 7-nya kita bagikan, 5-nya kita bagikan, jadi 6 tambah 6, 12. Opsinya E. Simon menabung uang 1 juta rupiah di tahun 2021. Bank memberikan suku bunga majemuk. Jika tahun 2026 saldonya menjadi 2 juta rupiah, maka saldonya menjadi 8 juta rupiah pada tahun titik-titik. Baik, teori yang harus kita ingat yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Ini ya.
Nah, dari soal tahun 2021 itu berarti M0 sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian 2026 berarti 5 tahun kemudian ya, M5 sama dengan 2 juta rupiah. Selanjutnya tahun 2021 ditambah N, itu MN sama dengan menjadi 8 juta rupiah. Jadi yang ditanya adalah ini ya, untuk N-nya yang harus kita cari. Nah, dengan teori ini MN berarti kalau N-nya diganti 5 jadi M5 sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat 5. Nah, M5-nya ini 2 juta sama dengan M0-nya 1 juta dikali 1 ditambah I pangkat 5. Ini 2 jutanya, ini dibagi 1 juta ya. Berarti jadi 2 sama dengan 1 tambah I pangkat 5. Kemudian dari sini MN itu tadi adalah M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. MN-nya 8 juta sama dengan M0-nya 1 juta dikali 1 tambah I pangkat N. Kita bagi dengan 1 juta, berarti jadi 8 sama dengan 1 tambah I pangkat N. Nah, 8 ini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 1 tambah I pangkat N. Nah, 2 itu tadi adalah 2 sama dengan ini ya, 1 tambah I pangkat 5. Berarti jadi 1 tambah I pangkat 5 itu 2 dipangkatkan dengan 3. Dipangkatkan dengan 3 sama dengan 1 ditambah I pangkat N. Oke, jadi 1 ditambah I pangkat 5 dengan 3 kita kalikan pangkat 15 jadinya. Sama dengan 1 tambah I pangkat N. Ini kita bagikan, berarti N sama dengan 15. Jadi tahunnya adalah 2021 ditambah 15, yaitu tahun 2036. Opsinya D. Fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Bayangannya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nilai A tambah B tambah C adalah titik-titik. Baik, kita ingat teorinya. Jika X Y ya titik dicerminkan ke garis X sama dengan M, maka bayangannya adalah ini kita kali 2M dikurangi dengan ini X, Y. Y-nya tetap ya. Baik, dalam soal ini garisnya adalah X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3. Berarti M-nya 3 ya. Sehingga ini menjadi 2 kali M yaitu 6 dikurang X, Y. Ini adalah X aksen, ini Y aksen. Sehingga dari sini kita peroleh ya. Kita peroleh 6 kurang X sama dengan X aksen. Kita pindah ruas.
6 dikurang ini pindah ruas X aksen sama dengan X. Selanjutnya dari sini Y sama dengan Y aksen. Nah, kedua ini kita substitusi ke fungsi kuadratnya, karena itu yang akan dicerminkan. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 kurang 2X tambah 3. Y itu tadi adalah Y aksen sama dengan X. X-nya ini yaitu 6 kurang X aksen. Di 6 kurang X aksen dikuadratkan dikurang 2 dikali 6 dikurang X aksen ditambah 3. Nah, selanjutnya aksennya kita hilangkan saja menjadi Y sama dengan ini dikuadratkan 36 dikurang 12 X ditambah X kuadrat. Ini negatif 2 nya kalikan kemari menjadi negatif 12 ditambah 2X lalu tambah 3. Diperolehlah Y sama dengan ini X kuadrat negatif 12X ditambah 2X itu negatif 10X. 36 kurang 12 itu 24 ditambah 3 yaitu 27. Inilah bayangannya, yaitu ini ya. Jadi A sama dengan koefisien X kuadrat 1, B nya negatif 10, C 27. Sehingga pertanyaannya A tambah B tambah C sama dengan 1 ditambah negatif 10 ditambah 27 itu adalah ini 28 kurang 10 berarti 18. Opsinya D. Persamaan garis singgung lingkaran yang titik pusatnya di 2, A dan panjang jari-jarinya R adalah 2X ditambah Y sama dengan 4. Nilai A yang memenuhi adalah titik-titik. Baik, dari soal kita buat sketsanya. Ini lingkaran, lalu ini titik pusat yaitu 2, A. Kemudian ada di sini katakan garis singgung ya, yaitu garis singgungnya ini 2X tambah Y sama dengan 4. Oke, lalu kalau garis singgung berarti tarik kemari jari-jari ini tegak lurus ya. Ini R jari-jarinya. Nah, sesuai gambar berarti R itu adalah ya. Jadi R adalah jarak titik 2A ke garis singgung. Yaitu garis singgungnya ini 2X tambah Y, kita pindah ruaskan 4-nya negatif 4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi R sama dengan rumus jarak titik ke garis adalah seperti ini. Oke, ini kita tuliskan saja 2X tambah Y kurang 4. Lalu di sini akar koefisien si X yaitu 2 dikuadratkan tambah koefisien Y-nya ini 1 dikuadratkan. Nah, di sini X1 Y1. Oke, sama dengan X1 dalam hal ini adalah titiknya ya. Ini 2, X1-nya A-nya ini sebagai Y1. Jadi 2 kali 2 ditambah A kurang 4 per akar ini 4 tambah 1 5 ya. Ini R. Jadi R sama ini kita kalikan ke R, jadi atau ya R akar 5 ya. R kali akar 5 sama dengan ini 4 dikurang 4 0 berarti A ya. Jadi yang ditanya adalah A. R akar 5 yaitu B opsinya.
kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 6 digeser ke kanan 5 satuan, lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka bayangannya adalah titik-titik. Nah, untuk mencari bayangan suatu kurva, maka kita cari terlebih dahulu bayangan titik ya. Jadi misalkan titiknya X, Y digeser ke kanan ya, digeser ke kanan 5 satuan, maka bayangannya yang berubah itu adalah ordinatnya, absisnya sorry ya, ini X nya itu ditambah 5 karena geser tadi ke kanan 5 ya, X tambah 5, Y. Kalau tadi geser ke kiri jadi kurang 5 ya. Selanjutnya yang ini X tambah 5, Y ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 ini ya, dicerminkan. Maka bayangannya ini adalah 5-nya ini kita kali 2 jadi 10 dikurangi dengan absisnya yaitu X tambah 5, Y-nya tetap ya. Jadi bayangannya 10 kurang 5 itu 5 dikurang X ini, Y. Inilah X aksen dan ini Y aksen. Sehingga dari sana 5 kurang X sama dengan X aksen, negatif X sama dengan X aksen kurang 5 ya, pindah ruas 5-nya, KX sama dengan kita kali negatif X aksen ditambah 5. Dan dari sini tadi Y sama dengan Y aksen. Ini kita substitusilah ke kurva yang akan dicari bayangannya. Ke kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 6. Jadi Y-nya Y aksen ini ya, sama dengan X-nya ini negatif X aksen ditambah 5 dikuadratkan dikurang 2 kali negatif X aksen ditambah 5 ditambah 6 ya. Aksennya kita bisa hilangkan, jadi sama dengan ini dikuadratkan itu menjadi X kuadrat dikurang 10X ditambah 25. Negatif 2-nya kita kalikan jadi positif 2X kurang 10 tambah 6. Maka diperolehlah bayangannya Y sama dengan X kuadrat ini negatif 10X ditambah 2X yaitu negatif 8X. 25 kurang 10 15 tambah 6 jadi tambah 21. Opsinya adalah D. Dari sebuah kotak yang berisi 4 bola merah dan 5 bola putih, diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambil minimal 1 bola putih adalah titik-titik. Baik, untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat teori berikut. Yang pertama, kombinasi K unsur dari N unsur itu adalah N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Teori yang kedua, peluang A itu adalah NA per NS. Ketiga, peluang A itu sama dengan 1 dikurang peluang A komplement. Baik, kita perhatikan soalnya di dalam sebuah kotak. Ini terdapat 4 bola merah. 4 merah
5 bola putih, 5 bola putih, seluruh bola berarti 9 bola. Diambil 3 bola sekaligus. Dari kalimat tersebut dapatlah NS, yaitu kombinasi 3 bola sekaligus dari 9 ya, totalnya 9. Ini sesuai dengan teori pertama, ini adalah 9 faktorial per 3 faktorial, lalu 9 kurang 3 itu 6 faktorial. Sama dengan kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya kita bagikan 3 dengan 9 jadi 3. 8-nya dibagi 2 jadi 4. Oke. Sehingga hasilnya 3 kali 4 itu 12 kali 7 84 lah NS-nya. Selanjutnya kita perhatikan dari pertanyaan, peluang terambil minimal 1 bola putih. Oke, terambil minimal 1 bola putih. Itu A. Terambil minimal 1 bola putih. Nah, ini jika dikomplemenkan, karena kebetulan hanya 2 warna, ini menjadi berarti komplemennya terambil 3 bola merah. Inilah A komplemennya. Nah, dari sini NA komplemen adalah kombinasi memilih 3 bola merah dari 4 bola merah ya, 4. Ini sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial, lalu 4 kurang 3 itu 1 faktorial sama dengan, jadi kita jabarkan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1. 3 faktorialnya kita bagikan, berarti dapatlah hasilnya 4. Jadi peluang dengan teori kedua, peluang A komplemen sama dengan NA komplemen per NS, yaitu 4 per 84. Kita sederhanakan, dibagi 4 ini 1 per 21. Ini PA komplemen, yang ditanyakan PA. Berarti peluang A dengan teori ketiga adalah 1 dikurang PA komplemen, yaitu 1 dikurang 1 per 21 sama dengan ini 1 itu 21 bagi 1 21 dikurang 1 per 21 menjadi 20 per 21, sehingga opsinya adalah E. Hasil dari limit X mendekati negatif 1 untuk 3X tambah 1 ditambah akar dari 2X pangkat 2 ditambah 2 per 3X tambah 3 sama dengan titik-titik. Baik, kita gunakan dalil L'Hopital ya, yaitu menjadi limit X mendekati negatif 1. Ini perbesarnya ya. Nah, 3X diturunkan itu 3 ditambah ini 1 diturunkan 0, tidak usah ditulis. Lalu ini yang akar itu adalah pertama yang di dalam akar ya, turunkan itu menjadi 4X. Lalu per 2 akar, lalu dalam akarnya 2X kuadrat ditambah 2 per ini 3X diturunkan 3, ini 0, nggak usah ditulis ya. Selanjutnya kita substitusi. Ini perbesarnya tadi. Jadi 3 ditambah 4 kali X-nya negatif 1 ya. Negatif 1 per 2 akar 2 kali negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 ini per 3 sama dengan
3 ditambah ini minus 4 ya. Lalu ini 2. Ini kan minus 1 tambah 2 ya, pangkat 2 itu 1 ya, kali 2 itu 2 ditambah 2 4 jadi akar 4. Akar 4 itu 2 kalikan 2 nya jadi 4. Jadi negatif 4 per 4 itu negatif 1 ya, per 3. Sehingga hasilnya 2 per 3. Opsi A. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x tambah b per 2x tambah 1. Dan fungsi gx merupakan inverse dari fx. Jika g2 sama dengan 1 dan g negatif 2 sama dengan negatif 1, maka nilai dari f0 sama dengan titik-titik. Baik, teorinya inverse ya. Jika GA sama dengan B, maka G inverse dibalik B sama dengan A. Itu ya. Selanjutnya GX inverse dari fx. Berarti GX sama dengan F inverse X. Kita inverskan kedua ruas. Nanti G inverse X sama dengan Fx. Nah, dengan teori yang ini, maka G2 sama dengan 1 ya. G2 sama dengan 1 itu menjadi G inverse 1 sama dengan 2. Nah, G inverse itu tadi adalah fx. Berarti jadi F1 sama dengan 2. Nah, G negatif 2 sama dengan negatif 1. Maka G inverse negatif 1 dengan teori ya, sama dengan negatif 2. Nah, G inverse itu adalah F. Jadi F negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, dari informasi tersebut F1 kita substitusikan kemari, X-nya 1 ya. Berarti menjadi 1 kuadrat itu 1 ditambah A ditambah B per 2 tambah 1 ya. 2 kali 1 tambah 1. Itu sama dengan F1 tadi. Yaitu sama dengan 2 ya. Nah, ini 1 tambah A tambah B. Sama dengan ini 3 ya. Dikalikan kemari jadi 6. Maka kita peroleh A tambah B sama dengan 6 dikurang 1, 5. Ini persamaan pertama. Lalu F negatif 1 ya. F negatif 1. Berarti ganti X-nya pada Fx dengan negatif 1. Ya, ini lagi ya. Jadi negatif 1 dikuadratkan itu 1. Lalu A dikali negatif 1, negatif A ditambah B per 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 1. Sama dengan F negatif 1 itu adalah negatif 2. Kita kalikan kemari ya. Jadi ini 1 kurang A tambah B sama dengan ini negatif 1 hasilnya, kalikan kemari jadi positif 2. Diperolehlah negatif A tambah B sama dengan 2 kurang 1 yaitu 1. Ini persamaan 2. Kita pindahkan persamaan satunya. Jadi A tambah B sama dengan 5. Kita eliminasi, ditambahkan. Jadi 2B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3. Selanjutnya A tambah B persamaan 1 tadi sama dengan 5.
Berarti A ditambah 3 sama dengan 5. A sama dengan 5 kurang 3 yaitu 2. Sehingga fungsi fx-nya menjadi, ini kita kembalikan ya, x kuadrat ditambah ax. A-nya 2, x ditambah b-nya tadi 3 ya, per 2x ditambah 1. Yang ditanya F0. Baik, F0 berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3 per 2 kali 0 ditambah 1. Hasilnya ini 3 tambah 1 bagi 1 berarti 3. Maka opsinya C. Jika AB adalah salah satu solusi dari sistem persamaan, maka nilai dari A kurang B sama dengan titik-titik. Nah, dari persamaan ini kita peroleh 2Y, lalu 4-nya pindah ruas, kurang 4 sama dengan X-nya pindah ruas jadi X. Berarti substitusi X ya, yang ini X dari kanan bacanya sama dengan 2Y kurang 4 ke persamaan yang kedua ini ya, ke X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 25. Di X-nya adalah 2Y kurang 4 dikuadratkan ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X yaitu 2Y kurang 4 dikali Y sama dengan 25. Ini kita kuadratkan, itu menjadi 4Y kuadrat dikurang 16Y ditambah 16 ditambah Y kuadrat ditambah, ini kita kalikan 4Y kalikan dengan Y lagi, 4Y kuadrat ya. Jadi ini dulu ya, 2Y kalikan ke negatif 4-nya jadi negatif 4Y sama dengan negatif 8 ya, negatif 8Y lalu disama dengan 25. Kita susun, ini 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat itu 5Y kuadrat ya, ditambah 4 Y kuadrat itu menjadi 9 Y kuadrat. Kemudian negatif 16Y, ini negatif 8Y menjadi negatif 24Y. Selanjutnya ini 16, ini pindah ruas 25-nya kurang ya, 16 kurang 25 itu negatif 9 sama dengan 0. Kita bagi 3, ini adalah 3Y kuadrat dikurang 8Y dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 3Y, sini Y sama dengan 0, maka di sini 3 negatif, sini positif 1. Maka Y sama dengan negatif 1/3 dan Y sama dengan 3 ya. Ini atau ya, atau Y sama dengan 3. Jadi karena pilihan opsinya itu bilangan bulat, kita cenderung pakai Y sama dengan 3 ya. Nah, ketika Y sama dengan 3, kita substitusi ke sini ya. X sama dengan 2Y kurang 4. Berarti sama dengan 2 kali 3 kurang 4. Ini 2 kali 3, 6 kurang 4 itu 2. Inilah nilai X. Nah, ini tadi A, B ya. Ini B-nya, ini A. Pertanyaannya A kurang B. A kurang B, A-nya 2, dikurang B-nya 3. Jadi hasilnya negatif 1. Opsi A. Diketahui fungsi G memenuhi G X tambah 2 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3 ditambah Fx. Jika F aksen 2 sama dengan 5, maka nilai G aksen 4.
Nah, simbol aksen di sini adalah turunan ya. Ini juga turunan. Baik. Ini kita turunkan caranya. Nah, X tambah 2 diturunkan 1. Itu dulu ya, kali. Nah, G-nya diturunkan jadi G aksen. Lalu X tambah 2. Sama dengan, ini juga tentunya kita turunkan. Jadi 4X ditambah ini 3. Ini 0, nggak usah ditulis. Tambah turunan dari Fx, yaitu F aksen X. Nah, kita perhatikan dari sini F aksen 2 berarti 2 ini adalah nilai X. Nah, kita ganti X sama dengan 2 kemari. Sehingga diperoleh, karena ini 1, abaikan saja ya, 1 kali ya. Jadi G aksen X-nya 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 2 tambah 3 ditambah F aksen 2. Menjadi G aksen 4 sama dengan ini 8 tambah 3 11. Ini F aksen 2 5 ya, tambah 5. Jadi G aksen 4 sama dengan 16. Opsinya C. Integral 0 sampai 4 untuk X akar dari X pangkat 2 ditambah 4 dx sama dengan titik-titik. Baik, ini menjadi integral 0,4. Ini X, lalu akar itu menjadi pangkat setengah ya, ini dx. Selanjutnya sama dengan, nah dengan apa ya, cara cepat. Ini pertama kita fokuskan ke sini ya. Nah, pangkatnya itu setengah. Jadi 1 per pangkatnya setengah ya, ditambah 1. Lalu X kuadrat ditambah 4. Pangkatnya tadi setengah ditambah 1. Lalu dikali ini X. Lalu per turunannya ini kemari ya, turunan, yaitu 2X. Lalu batasnya 0 sampai 4. Baik, hasilnya ini setengah tambah 1 kan 3/2. Jadi 1 dibagi 3/2 itu menjadi 2/3 ya. 2/3. Lalu X pangkat 2 ditambah 4. Ini pangkat 3/2 ya. Dikali ini 1/2. Dikali dengan batas 0 sampai 4. Selanjutnya 2/3 dikali 1/2 itu menjadi 2/6 atau 1/3. Oke, lalu ini kembalikan ke bentuk akar, itu adalah X pangkat 2 tambah 4 dikali akar X pangkat 2 ditambah 4 ya. Karena 3/2 itu kan 1/2. Ini pangkat satunya, ini pangkat setengahnya ya. Dengan batas 0,4. Selanjutnya kita substitusi 4 ya. Jadi 1/3 dikali 4 kuadrat ditambah 4 dikali akar dari 4 kuadrat ditambah 4. Selanjutnya dikurang, substitusi nolnya 1/3 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali akar 0 kuadrat ditambah 4. Hasilnya kemari saja ya. Sehingga hasilnya sama dengan 1/3 dikali ini 4 kuadrat itu 16 ditambah 4 20 ya. Jadi 20 kali akar 20 dikurang 1/3 dikali 4. Ini akar 4 yaitu kali 2 jadinya ya. Sehingga 1/3
dikali ini 20 ini kan 4 kali 5 ya. Jadi 2 akar 5 kali 20 jadi 40 akar 5 dikurang 8 per 3. Sehingga kita faktorkan, ini 48 kali 5 ya. Ini juga ada 8, berarti 8 per 3 dikali 5 akar 5 dikurang 1. Jadi opsinya B. Salah satu persamaan garis singgung kurva 2x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 2y sama dengan x tambah 1 adalah titik-titik. Nah, ini adalah persamaan elips ya. Jadi itu dapat kita ubah menjadi x pangkat 2 per 1 per 2 ditambah y pangkat 2 per 1 sama dengan 1. Ini sama dengan x pangkat 2 per b kuadrat ditambah y pangkat 2 per a kuadrat sama dengan 1 ya. Itu bentuk umumnya. Jadi b kuadratnya sama dengan setengah ya. Ini b kuadrat. Nah, ini berarti a kuadratnya 1 nanti ya. Selanjutnya garis singgung sejajar ya, sejajar dengan 2y, sejajar dengan 2y sama dengan x tambah 1. Maka gradien garisnya sama dengan bagi 2 ya, 1 per 2x tambah 1. Inilah gradiennya, m sama dengan setengah. Karena tadi sejajar berarti m nya tetap ya, m 1 per 2. Langkah berikutnya persamaan garis singgung elips, yaitu x pangkat 2 per setengah ditambah y pangkat 2 per 1 sama dengan 1 dengan gradien M sama dengan tadi 1 per 2 adalah, nah rumusnya Y sama dengan MX ditambah plus minus ya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat kali M kuadrat. Oke, jadi menjadi Y sama dengan M nya 1 per 2 X plus minus akar A nya tadi adalah 1 ya, 1 kuadrat, ini A kuadrat ya, 1 ya, bukan dikuadratkan lagi ya, ditambah B kuadrat, B kuadrat tadi setengah ya, ini B kuadratnya setengah kali M kuadrat, M nya 1 per 2 dikuadratkan, jadi Y sama dengan 1 per 2 X plus minus akar 1 ditambah ini setengah kali setengah pangkat 2 itu 1 per 4 ya, 1 per 4 kali 1 per 2 berarti 1 per 8. Y sama dengan 1 per 2 X plus minus akar ini 1 itu 1 per 9 per 8 per 8 ya, ditambah 1 per 8 jadi 9 per 8. Nah, Y sama dengan 1 per 2X plus minus ini akar 9 itu 3 per akar 8 itu 8 itu 4 kali 2 berarti 2 akar 2. Lalu kita kali 2 kedua ruas ya, maka menjadi 2Y sama dengan X plus minus 3 per akar 2. Selanjutnya kita susun 2Y nya pindah ruas ya, atau X nya pindah ruas jadi negatif X tambah 2Y sama dengan plus minus 3 per akar 2. Kita kali negatif berarti X
kurang 2Y sama dengan plus minus 3 per akar 2. Jadi kita lihat opsinya adalah B ya, salah satunya. Diketahui persamaan 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y sama dengan 8 dan 2 pangkat X per Y sama dengan 3. Maka nilai dari 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan titik-titik. Nah, persamaan ini kedua ruasnya kita pangkatkan dengan Y ya. Jadi 2 pangkat X per Y pangkatkan dengan Y sama dengan 3 pangkatkan juga dengan Y. Nah, ini pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat X ya. Y-nya habis ya, sama dengan 3 pangkat Y. Nah, dari sini kita coba substitusi kemari ya. Pertama 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y sama dengan 8. Jadi 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y itu sama dengan 2 pangkat X. Sama dengan 8 dijumlahkan 2 pangkat X tambah 2 pangkat X itu 2 dikali 2 pangkat X sama dengan 8. Jadi 2 pangkat X sama dengan 8 bagi 2 itu 4. 4 itu 2 pangkat 2. Diperolehlah X-nya sama dengan 2. Selanjutnya dengan cara yang sama 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y sama dengan 8. Kita ganti 2 pangkat X itu adalah 3 pangkat Y. Jadi 3 pangkat Y ditambah 3 pangkat Y sama dengan 8 ditambahkan menjadi 2 kali 3 pangkat Y sama dengan 8. 3 pangkat Y sama dengan 8 bagi 2 itu 4. Dari sini diperoleh Y sama dengan 3 logaritma 4. Baik, pertanyaannya kita jawab sama dengan 1 per X. X-nya 1 per 2 ya, ditambah 1 per Y. Y-nya 3 logaritma 4 sama dengan 1 per 2 ditambah, nah ini 1 per 3 logaritma 4 menjadi 4 logaritma 3. Itu teorinya seperti ini ya. 1 per A logaritma B itu menjadi B logaritma A. Oke. Selanjutnya sama dengan, nah ini setengah ini kita buat ini munculkan 4 log ya. 4 logaritma 4. Nah, pangkatnya ini setengah ditambah 4 logaritma 3 sama dengan 4 logaritma, nah ini kan 4 pangkat setengah itu kan akar 4, berarti akar 4 itu 2 karena ini tambah lalu ini 3 ya, kalikan ya. Jadi atau kita sudah 2 tambah 4 logaritma 3 ya. Dengan sifat logaritma 4 logaritma ini sudah sama berarti ini dikalikan 2 kali 3 yaitu 6. Jadi opsinya E. Diketahui F3 kurang X sama dengan 2X tambah 4 dan G komposisi Fx sama dengan 4X kurang 3A. Jika G6 sama dengan 2 maka G2 sama dengan titik-titik. Baik, dari sini kita tulis menjadi G Fx sama dengan 4X kurang 3A. Selanjutnya X-nya kita ganti dengan 3 kurang X. Nah, sesuaikan dengan ini juga ya nanti ya tentunya. Jadi G F X-nya tadi ganti dengan 3 kurang X sama dengan 4X. X-nya juga ganti dengan 3 kurang X kurang 3A. Jadi G, nah F3 kurang X itu adalah 2X tambah 4 sama dengan, ini kita kalikan 12, kita kalikan negatif 4X kurang 3A. Nah ini kita misalkan 2X tambah 4 itu sebagai P. Jadi 2X sama dengan P kurang 4 ya, pindah ruas ini ya. X sama dengan P kurang 4 dibagi 2. Kita substitusi sehingga ini menjadi
G 2X tambah 4 itu adalah P. Jadi GP sama dengan 12 dikurang 4 dikali X. X-nya adalah yang ini, yaitu P kurang 4 per 2. Lalu kurang 3A. Kita sederhanakan. GP sama dengan 12. Nah, ini negatif 4 dibagi 2 jadi negatif 2 ya. Ini negatif 2 jadi 2 ya. Negatif 2 kalikan kemari diperoleh negatif 2P ditambah 8. Lalu kurang 3A. Nah, kita sederhanakan. GP sama dengan negatif 2P, 12 tambah 8 itu 20 kurang 3A. Diketahui G6, berarti G6 ganti P-nya dengan 6. Negatif 2 kali 6 ditambah 20 kurang 3A. Nah, G6 itu sama dengan 2. Jadi negatif 3A sama dengan, ini negatif 12 tambah 20 itu 8. Pindah ruas ke kanan jadi kurang. 2 kurang 8 itu negatif 6. Maka A sama dengan negatif 6 bagi negatif 3 yaitu 2. Selanjutnya diperolehlah GP sama dengan negatif 2P ditambah 20 dikurang 3 kali A. A-nya 2 tadi ya. Jadi GP-nya sama dengan negatif 2P. Ini 20 kurang 6 itu positif 14. Nah, ditanya G2. G2 sama dengan ganti P-nya dengan 2. Negatif 2 kali 2 tambah 14. Ini negatif 4 tambah 14 itu 10. Opsinya C. Jika limit X mendekati 2, untuk X pangkat 2 ditambah AX tambah B per X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 5 per 2. Maka nilai limit X mendekati 8 untuk X pangkat 2 ditambah AX tambah B per X tambah 8 sama dengan titik-titik. Baik, kita gunakan dalil L'Hopital. Yaitu ini menjadi limit X mendekati 2. Nah, ini X pangkat 2 ditambah AX tambah B diturunkan menjadi 2X ditambah A. Per X pangkat 2 dikurang 4 diturunkan menjadi 2X. Ini sama dengan 5 per 2. Kita substitusi X sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah A per 2 kali 2 sama dengan 5 per 2. Ini pernya 2, ini juga pernya 2, kita coret. Berarti 2 kali 2 itu 4 ditambah A sama dengan 2 yang ini kita kali silang kemari jadi 10. Di A sama dengan 10 kurang 4 yaitu 6. Baik, dengan teori L'Hopital juga, maka kita jawab soalnya ini jadi limit X mendekati negatif 8. Ini kita turunkan, yaitu 2X ditambah A per turunannya ini 1. Lalu kita substitusi X-nya negatif 8. Jadi ini 2 kali negatif 8 ditambah A. A-nya 6 per 1. Jadi hasilnya negatif 16 tambah 6 itu negatif 10 per 1, negatif 10 ya. Opsinya E. Diketahui matriks B ini 2 kali 2 yaitu, dan C juga masih 2 kali 2. Jika matriks A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A dikali B transpose sama dengan C inverse, maka nilai dari determinan matriks 2 kali A inverse sama dengan titik-titik. Baik, kita mulai saja dari sini. Kedua ruas kita determinankan ya. Jadi determinan A kali B transpose sama dengan determinan
C inverse. Nah, ini menjadi determinan A dikali determinan B transpose. Sama dengan determinan ini C inverse. Kemudian determinan A dikali determinan B transpose sama juga dengan determinan B. Oke. Nah, determinan C inverse itu adalah 1 per determinan C. Oke, kita hitung determinan A kali determinan B. Dari sini yaitu 5 kali 2, 10 ya. Jadi 10 dikurang 4 kali 2, itu 8. 10 kurang 8 itu 2 ya. Jadi determinan B sama dengan 2, sama dengan 1 per determinan C. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Kurang 2 kali negatif 1, negatif 2. Ini hasilnya negatif 1 determinan C-nya ya. Ini negatif 1. Berarti determinan A sama dengan, ini kalikan kemari, berarti jadi 1 per negatif 2. Oke, yang ditanya determinan 2A inverse. Determinan 2 kali A inverse sama dengan 2-nya ini kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena A itu berordo 2 kali 2. Seandainya A-nya 3 kali 3, maka pangkat 3 dia ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali determinan A inverse. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, determinan A inverse itu 1 per determinan A. Jadi 4 dikali 1 per determinan A-nya ini negatif 1 per 2. Jadi 4 dikali 1 per negatif 1 per 2 itu negatif 2 jadinya. Hasilnya negatif 8. Opsi E.